Soalnya katanya ini canggih banget dan super pinter. Hai teman-teman Neora, welcome back. Hari ini saya mau ngetes satu fitur yang lagi rame banget diomongin orang-orang, yaitu soal ChatGPT, yaitu suatu chat yang didasari oleh artificial intelligence. Jadi di sini saya mau tanya nih beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain ke saya, dan mungkin juga ini hal yang sering banget ditanyain di social media, di konten ya, soal belajar secara otodidak. Oke, jadi kita coba tanya nih ke si AI soal belajar otodidak. By the way, kalau misalkan teman-teman mau tes sendiri juga ya menggunakan fitur ini, bisa buka linknya di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk tanya nih. Soalnya katanya ini canggih banget dan super pinter. Jadi saya pengen tahu juga apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, yang pertama, apakah bisa sukses belajar gitar secara otodidak? Kita tunggu jawabannya ya. Oke, ini jawabannya. Ya, seseorang dapat belajar gitar secara otodidak dengan cara yang tepat. Ada beberapa sumber belajar yang tersedia seperti buku, video tutorial, dan aplikasi pembelajaran gitar. Oke, sampai sini ya ini true banget ya, kita belajar secara otodidak bisa lihat dari buku, dari video tutorial, dan juga dari apps mungkin. Namun penting untuk diingat bahwa belajar gitar memerlukan kesabaran dan konsistensi serta latihan yang cukup. Jika Anda tertarik untuk belajar otodidak, Anda harus siap untuk menyisihkan waktu dan usaha untuk belajar dan berlatih. Ini kata si AI ya. Dan ini sebenarnya kalau diterapkan, ini memang benar adanya ya, belajar suatu instrumen itu kita perlu konsistensi dan juga kesabaran, dan ini yang sering kali memang sulit dilakukan kalau kamu belajarnya otodidak, karena nggak ada yang membawa motivasi itu. Kalau misalnya kamu lagi down gitu ya, nggak tahu mesti ngapain, nggak ada guide-nya, dan ini yang sering kali jadi hambatan. Nah, dia bilang di sini kalau misalkan mau belajar gitar secara otodidak ya harus siap untuk menyisihkan waktu dan usaha untuk belajar dan berlatih. Nah, kuncinya jadi di situ sebenarnya, balik lagi ke usaha dan konsistensi. Kalau kamu bisa kasih dua itu, saya yakin kamu belajar otodidak juga bisa, karena saya juga sering banget belajar hal-hal baru secara otodidak gitu lewat internet, dan itu dua hal yang selalu saya kasih, yaitu usaha dan konsistensi. Mungkin konsistensi di sini bisa macam-macam ya, kayak ya saya latihan mencoba hal yang baru tersebut tiap hari gitu ya. Karena kalau nggak dicoba tiap hari, itu kamu juga akan lupa ya, karena secara fisiologi kita juga untuk mengingat sesuatu secara jangka panjang kita harus lakukan yang namanya repetisi. Ya kalau kita nggak repeat itu terus ya kita akan lupa. Jadi itu tadi adalah kunci kalau mau belajar otodidak. Dan again itu kata si AI ya, bukan kata saya. Oke? Jadi sekarang saya mau tanya satu pertanyaan lagi. Mungkin kelebihan dulu. Apa kelebihan belajar gitar secara otodidak? Ada beberapa kelebihan belajar gitar secara otodidak. Yang pertama, fleksibilitas. Anda dapat belajar pada waktu dan tempat yang Anda inginkan tanpa terikat jadwal kelas yang ditentukan. Benar ya, make sense. Karena kamu mau belajar kapan ya tinggal klik aja mau belajar kapan, oke? Dua, biaya. Belajar gitar secara otodidak dapat menghemat biaya dibandingkan dengan belajar dengan guru privat. 50-50. Kalau misalnya kamu belajar dari konten YouTube atau konten yang free, ya tentu aja itu free. Tapi kalau misalkan kamu ambil online course, contohnya itu pasti kamu keluar biaya juga. Dan apakah itu harganya lebih mahal atau lebih murah? Balik lagi itu ada parameternya. Kalau misalkan lebih mahal tapi kualitasnya bisa lebih baik daripada kamu datang ke sekolah musik biasa, ya itu akan menjadi lebih worth it kan. Jadi tergantung lagi itu ada parameternya ya. Nah, yang ketiga, kemampuan belajar sesuai dengan gaya Anda. Anda dapat menemukan metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar Anda sendiri dan menyesuaikan dengan kecepatan belajar yang Anda inginkan. Oke, ini somehow true karena memang kalau dari internet itu kan banyak sekali ya sumbernya, dan
kita ya bisa coba-coba nih, metode ini cocok, metode ini nggak cocok. Tapi yang menjadi kelemahannya di sini adalah ya kamu perlu waktu untuk mencoba banyak hal itu ya. Yang keempat, pembelajaran yang fokus. Anda dapat fokus pada aspek-aspek tertentu dari gitar yang ingin Anda pelajari tanpa terganggu oleh pembelajaran aspek lain yang mungkin tidak relevan untuk Anda. Somehow true juga, kalau misalkan kamu udah tahu apa yang mau kamu pelajarin. Tapi seringkali orang yang belajar otodidak, mereka nggak tahu even mau mulai dari mana. Atau abis belajar itu mesti belajar apa ya. Nah, itu kalau udah terhambat seperti itu ya susah kamu mau belajar fokus untuk hal yang benar-benar kamu tahu gitu kan. Yang kelima, pembelajaran yang lebih cepat. Belajar secara otodidak memberikan Anda lebih banyak waktu untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan Anda dibandingkan dengan belajar dengan guru privat. Agak kurang setuju sih, karena di sini di sini sebenarnya agak abu-abu ya, karena memberikan Anda lebih banyak waktu untuk berlatih, ya nggak tentu juga ya kalau orangnya nggak mau latihan ya nggak jadi banyak waktunya. Dan meningkatkan kemampuan Anda dibandingkan dengan belajar dengan guru privat. Ya, ini juga nggak tentu juga, tergantung juga guru privatnya yang kayak apa, terus yang dipelajarin otodidak tuh kayak apa. Jadi ya dari jawaban si AI ini ada beberapa hal yang menurut saya benar adanya, tapi ada beberapa hal juga kayak poin keempat sama kelima. Mungkin itu kamu mesti lebih spesifik melihatnya ya, karena nggak bisa dipukul rata seperti itu. Oke, itu tadi kelebihan belajar otodidak. Sekarang apa kekurangan belajar gitar secara otodidak? Oke, ini jadi pelajaran terakhir. Ada beberapa kekurangan belajar gitar secara otodidak. Kurangnya umpan balik. Tanpa guru yang dapat memberikan umpan balik, Anda mungkin akan kesulitan dalam mengetahui apakah Anda melakukan teknik yang benar atau tidak. Ini benar banget, dan saya juga merasakan even dengan seorang guru aja kadang-kadang kamu bisa punya teknik yang salah ya. Atau bukan salah, tapi tiap guru mungkin punya metode yang berbeda. Nah, jadi di sini sebenarnya yang menjadi penting buat saya adalah feedbacknya itu. Jadi kalau kamu punya guru, kamu seenggaknya bisa punya feedback. Ya, yang kamu lakukan tuh ada masukannya gitu, dibandingkan kalau kamu belajar sendiri kan nggak tahu ini benar atau enggak, atau ini efektif atau enggak, kayak gitu. Jadi mesti ngandelin lagi research sendiri lagi, atau mungkin yang kamu tanya ke orang-orang yang pernah belajar. Again, dan ini adalah suatu hal yang menurut saya bisa menghemat waktu sebenarnya kalau kamu belajar sama guru yang udah berpengalaman ya. Jadi kamu nggak buang waktu untuk cari tahu sendiri gitu. Nah, yang kedua, kurangnya motivasi. Tanpa guru yang dapat memberikan dorongan dan motivasi, Anda mungkin merasa kurang terpacu untuk belajar dan berlatih. Nah, ini sebenarnya balik ke yang tadi pertanyaan saya pertama ya. Kita butuh usaha dan konsistensi. Nah, kalau kita nggak bisa nge-push diri kita sendiri untuk berusaha dan berkonsistensi, ya mungkin kamu butuh panduan seorang coach, mentor, guru ya. Jadi kamu berasa tuh jalannya nggak sendiri, ada penyemangat gitu, ada orang yang berjalan bersama di proses belajar ini. Oke, yang ketiga, kurangnya arahan. Tanpa arahan dari guru, Anda mungkin akan kesulitan dalam menentukan urutan belajar yang tepat atau menentukan apa yang harus dipelajari selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, jadi ya, belajar otodidak tuh kadang nggak ada strukturnya, nggak punya gambaran besarnya lah. Ini tuh step-stepnya apa sih? Buat naik ke atas nih, langkah-langkah anak tangganya nih apa aja sih yang mesti saya lalui. Nah, itu kekurangannya. Yang keempat, kurangnya kesempatan untuk bermain bersama. Belajar gitar secara otodidak mungkin tidak memberikan Anda kesempatan untuk bermain bersama dengan orang lain, yang dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan membantu dalam pembelajaran. Ya ini 50-50 ya. Sebenarnya kalau misalnya kamu belajar otodidak dan kamu punya koneksi, ya kamu bisa aja sih main bareng. Cuma kalau di sekolah musik, let's say ya, itu kan udah banyak murid-murid lain juga di situ dan lebih gampang aja terorganisirnya kalau misalkan kamu mau main bareng murid yang lain. Oke. Lalu yang kelima, kurangnya kesempatan untuk bertanya. Tanpa guru yang dapat menjawab pertanyaan Anda mungkin akan kesulitan dalam mengatasi masalah yang Anda hadapi dalam proses belajar. Ya, ini mirip sama poin yang satu ya, yang tadi kurangnya feedback. Jadi kalau misalkan kamu punya pertanyaan, ya kamu nggak ada orang yang bisa menjawab pertanyaan gitu, kecuali ya kamu punya seseorang yang mungkin sudah punya pengalaman tapi kamu nggak belajar sama dia, ya kamu bisa tanya ke dia kayak gitu.
Atau sebenarnya kayak saya ini kan, saya bangun satu komunitas, ya kamu bisa tanya di situ tanpa harus belajar sama saya, ya kamu bisa tanya dan saya jawab kayak gitu. Jadi sebenarnya again, pinter-pinternya kamu untuk belajar secara otodidak supaya bisa sukses. Dan apakah belajarnya bisa sukses di otodidak ini, yaitu balik lagi ke tadi, usaha sama konsistensi kamu. Bisa nggak kayak gitu sendiri? Udah cari struktur, bisa nggak sendiri? Nah kalau semuanya udah bisa, ya udah go for it, belajar otodidak aja. Banyak konten yang free, konten di channel saya juga banyak yang free, tinggal kamu pelajarin aja sendiri gitu ya. Cuma kalau kamu butuh panduan, kamu butuh teman dalam proses belajar ini, butuh struktur, pengen menghemat waktu, itu menurut saya kunci sih buat saya. Nah kalau saya pribadi sebenarnya belajar sesuatu hal yang baru, sebisa mungkin saya sih cari mentor atau orang yang udah pernah belajar, karena saya paling nggak suka buang-buang waktu. Jadi kalau saya bisa dapat info yang udah jelas dan saya bisa belajar dengan lebih cepat, saya pasti selalu akan milih itu. Nah, tapi balik lagi sekarang, setiap orang kan punya preferensi cara belajar yang beda-beda. Jadi kamu udah tahu sekarang pro dan kontranya apa, ya tinggal kamu pilih aja sendiri. Mau belajar pakai guru atau mau belajar otodidak, pilihan kamu sendiri. Oke, jadi itu aja video hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran lebih besar lagi tentang belajar otodidak. Dan kalau kamu menemukan video ini bisa bermanfaat, please banget untuk share supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan value dari video ini. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.